Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan malam hari ini memulai renungan kita di Senin malam ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas berkat, kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini kami berkesempatan untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita hendak belajar dari orang Samaria yang baik hati. Tentu kita tidak asing dengan perikop bacaan ini. Pagi tadi kita sudah mendengar renungan firman Tuhan dari awal perikop ini, yaitu dari ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, yang berkisah atau bercerita tentang seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimanakah memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus bertanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan kemudian orang ahli Taurat tersebut menjawab tentang 2 hal yang akrab di dalam hukum Taurat, yaitu hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Dari 2 jawabannya sendiri, orang ini kemudian hendak membenarkan dirinya tentang bagaimanakah kriteria atau standar dari sesamaku manusia. Yaitu baginya sesama manusia pada konsep orang-orang Yahudi saat itu adalah sesamanya orang Yahudi. Orang asing, orang yang bukan Yahudi, bukan sesamanya. Tapi bagi Yesus, dia mau membantah akan standar yang diciptakan pada masyarakat saat itu.
bahwa sesama manusia adalah sesama sukunya saja, bahwa sesama manusia adalah sesama orang Yahudi saja. Sehingga Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yaitu ketika ada seorang yang dari Yerusalem, berarti ini adalah orang Yahudi. Dia berjalan ke Yeriko, lalu kemudian bertemu dengan penyamun. Kalau misalnya kita mau membayangkan ceritanya, mungkin ada seorang yang sedang dalam perjalanan panjang begitu. Dia kemudian bertemu oleh penjahat-penjahat, lalu dirampok begitu, lalu dilukai dan nyaris mati, kata bacaan Alkitab kita. Dan kemudian lewat beberapa orang, ada 2 orang, yang pertama imam, lalu yang kedua orang Lewi. Mereka hanya lewat begitu saja tanpa tergerak untuk menolong orang tersebut. Dan kemudian orang terakhir yang lewat itu adalah orang Samaria. Yang dalam hal ini adalah orang asing, orang yang bukan orang Yahudi. Lalu kemudian dialah yang menolong orang tersebut dan membawanya ke penginapan untuk kemudian dia diobati. Dan tidak berhenti sampai di situ, ketika dia memberikan uangnya kepada penjaga atau pemilik penginapan, dia kemudian berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, maka aku akan menggantinya ketika aku kembali." Dia mau memberikan, ada sebuah keramahan yang begitu rupa ketika dia menolong orang asing ini. Bagi orang Samaria ini, orang yang dia temui di jalan tentu orang asing, orang yang bukan dari kaumnya. Dia tidak tahu itu siapa, tapi dia tergerak oleh belas kasihan untuk menolong begitu rupa. Dia menolong dengan segenap hatinya. Dia membawa ke sebuah penginapan, merawatnya, menyuruh orang penginapan itu merawatnya, lalu kemudian juga memberikan uang, lalu jika lebih biaya perawatannya, dia mau menanggung akan hal itu. Kita mau melihat bahwa ada sebuah keramahan yang diberikan kepada orang asing. Dan hal inilah yang hendak menunjukkan siapakah sesamaku manusia. Bahwa sesamaku manusia bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang yang adalah kaum kita. Tapi juga orang-orang yang ada di luar lingkaran kehidupan kita. Sesamaku manusia mungkin seringkali kita pikirkan adalah sesama kita orang Kristen. Atau jika kita punya suku, kita lahir dari suku Jawa, atau kita lahir dari suku Toraja, atau kita punya suku lain, kita menganggap bahwa sesama kita manusia adalah suku kita saja. Orang Medan misalnya, kalau bertemu dengan sesamanya, oh ini adalah sesama kita, atau ini adalah saudara kita gitu. Itu yang saya tahu tentang orang Medan. Tapi malam hari ini bukan itu ibu bapak yang adalah sesama kita manusia. Bukan hanya yang punya kesamaan suku, bukan hanya yang punya kesamaan agama dengan kita. Tetapi sesama kita manusia adalah orang-orang yang berbeda dari kita. Orang-orang yang kita anggap asing, orang-orang yang kita anggap tidak sama dengan kita, itu adalah juga sesama kita manusia. Dan berbagai kasus di luar sana, orang-orang yang termarginalkan, mereka juga adalah sesama kita manusia. Mulai dari orang-orang yang mengalami disabilitas, orang-orang yang memiliki pengetahuan berbeda dengan kita tentang agama, misalnya orang-orang yang berbeda agama dengan kita, orang-orang yang mungkin seringkali dimarginalkan karena status sosial mereka, atau orang-orang yang dimarginalkan karena gender mereka. Itu adalah sesama kita manusia. Menghadirkan cinta kasih Allah bagi sesama manusia berarti menghadirkan cinta kasih Allah bagi seluruh umatnya, terlepas dari apapun latar belakang kehidupan mereka, apapun yang mereka miliki sebagai latar belakang sosial mereka.
itu menjadi hak mereka. Dan bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan bahwa sesama kita manusia adalah semua ciptaan Tuhan. Mari bersama ibu bapa menyatakan cinta kasih Tuhan bagi sesama kita manusia. Tanpa memandang perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu tembok yang harus memisahkan kita. Dan kita tidak mau menyatakan kasih kita karena tembok tersebut. Mari rangkul dan hadirkan cinta kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlepas dari apapun perbedaan yang kita miliki. Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kita untuk menjadi wajahnya bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami siapakah sesama kami manusia. Bahwa sesama kami manusia adalah orang-orang terlepas dari apapun latar belakang kehidupan mereka. Mereka adalah sesama kami manusia. Dan terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami melalui orang Samaria yang baik hati bahwa kami mau untuk senantiasa menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pada malam hari ini kami hendak mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami agar pada esok hari kami boleh memperoleh tubuh yang sehat untuk melanjutkan aktivitas kami ke depan. Ini doa dan syukur yang kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.